Reformasi Indonesia tahun 1998 telah menghembuskan angin perubahan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah lahirnya konsep otonomi dalam pelaksanaan pemerintahan yang secara perlahan mengurangi dominasi campur tangan pemerintah, termasuk otonomi di sektor pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Sejak itu, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah, dan ujian negara perguruan tinggi swasta sebagai bentuk kendali mutu oleh pemerintah secara bertahap dihapuskan. Agar proses otonomi pendidikan tinggi tersebut berjalan dengan baik dan terarah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tahun 2003. Saat itu, kebijakan tersebut masih bersifat himbauan. Namun, demi akselerasi peningkatan mutu pendidikan tinggi di tanah air, pemerintah mewajibkan semua perguruan tinggi melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau disingkat dengan SPM Dikti, seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 ayat 6 dan 8 yang kemudian dituangkan dalam Permen Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 sebagai pengganti Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014. SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi sehingga berkembang budaya mutu di perguruan tinggi Indonesia. Oleh karena itu, SPM Dikti mengintegrasikan 3 struktur sebagai berikut. 1. Sistem penjaminan mutu internal atau SPMI yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. 2. Sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME dengan kata lain akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri. 3. Pangkalan data pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. SPMI sendiri adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI yang sesuai dengan visi dan misi, sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta budaya perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain. Namun tetap harus mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN Dikti Nomor 44 Tahun 2015 sebagai pengganti Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang SN Dikti. Meski memiliki otonomi khusus, setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan 5 tahapan dalam siklus SPMI. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Dikti, yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar dikti. Penetapan standar adalah setiap perguruan tinggi memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai standar dikti yang secara kuantitatif dan atau secara kualitatif melampaui standar nasional dikti. Setelah standar dikti ditetapkan, para sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib melaksanakannya agar cita-cita yang tercantum dalam standar dikti tersebut bisa tercapai. Tahap selanjutnya adalah evaluasi yang dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal pada setiap aras perguruan tinggi. Ini penting untuk mengukur sejauh mana standar dikti dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan dengan benar. Selanjutnya, pengendalian terhadap pelaksanaan standar dikti. Jika standar sudah dipenuhi atau dilampaui, maka langkah berikutnya adalah meningkatkan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, langkah pengendalian dilakukan dalam bentuk tindakan korektif atau perbaikan. Langkah terakhir dalam siklus SPMI yaitu peningkatan standar dikti.
Hal ini dilakukan setelah melewati keempat tahapan dalam siklus SPMI. Pelaksanaan 5 tahapan dalam siklus SPMI ini berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI, di mana standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah standar nasional dikti dan standar dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Standar nasional dikti ditetapkan oleh Menteri, seperti yang dijabarkan dalam pasal 54 Undang-Undang Dikti. SN Dikti merupakan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, baik bersifat akademik maupun non-akademik, disusun agar dapat melampaui SN Dikti. Selanjutnya, prinsip SPMI yang sesuai dengan Undang-Undang Dikti dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. 2. Terstandar. SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan Menteri dan standar dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. 3. Akurat. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data dikti. 4. Berencana dan berkelanjutan. SPMI harus diimplementasikan dengan menggunakan 5 tahapan dalam siklus SPMI, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar dikti. 5. Terdokumentasi. Seluruh tahapan dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. SPMI dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tercapainya sebuah tujuan tersebut dapat diukur dengan terlaksananya visi dan misi, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi yang bersangkutan. Fungsi dari pelaksanaan SPMI tersebut adalah: pertama, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Kedua, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi. Ketiga, sebagai sarana untuk memperoleh status terakreditasi, peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi. Terakhir, yang keempat adalah untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. Dokumen SPMI dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen lainnya yang terdiri dari: pertama, buku atau dokumen kebijakan SPMI. Dokumen ini berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Buku atau dokumen kebijakan SPMI ini membahas antara lain visi misi dan tujuan, latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI, daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI, dan garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi. Kedua, buku atau dokumen manual SPMI, yaitu sebuah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Buku atau dokumen manual SPMI ini memuat antara lain tujuan dan maksud manual SPMI, luas lingkup SPMI, dan rincian yang harus dilakukan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi. Ketiga, buku atau dokumen standar SPMI, sebuah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Buku atau dokumen ini antara lain memuat indikator pencapaian standar dikti, strategi pencapaian dikti, dan pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dikti. Keempat, buku atau dokumen formulir atau proforma SPMI, sebuah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir, proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat hal atau informasi ketika standar dikti diimplementasikan. Implementasi SPMI adalah sebuah tindakan konkret setiap perguruan tinggi yang dimulai dari menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI, melaksanakan isi dokumen tersebut, khususnya upaya mencapai dan melampaui standar dikti,
mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan standar dikti, dan yang terakhir adalah meningkatkan standar dikti. Pada akhirnya, keberhasilan SPMI akan sangat bergantung dari dukungan semua pihak, khususnya sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang diharapkan memiliki kesadaran yang utuh bahwa budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dari semua pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi tersebut.